Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curah limpahkan ke junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Hamdani MPD selaku dosen mata kuliah kajian prosa fiksi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempresentasikan hasil dari analisis yang telah saya kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tasya Saumedik Sawati dengan NIM 248820130007. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis yang telah saya kerjakan mengenai interaksi sosial tokoh utama pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dengan pendekatan sosiologi sastra. Pendahuluan. Menurut Susanto 2016-13, karya sastra adalah dunia rekaan yang realitas faktanya telah dibuat sedemikian rupa oleh pengarang. Karya sastra selalu dalam pengaruh keberadaan pengarangnya. Di samping mengekspresikan dan mengemukakan persoalan hidup yang terjadi, pengarang juga mengajak pembaca untuk berpikir memecahkan persoalan kehidupan. Novel, sebagai salah satu bentuk karya sastra jenis prosa, tentunya memiliki kemampuan untuk menyajikan kondisi kehidupan bermasyarakat. Halaman yang terkandung dalam novel umumnya lebih banyak dari cerpen. Hal ini memungkinkan penulis prosa untuk menggambarkan maupun menjabarkan peristiwa dengan lebih rinci dan kompleks melalui medium novel, dan juga memungkinkan pemahaman cerita yang lebih mendalam oleh pembaca. Pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra digunakan untuk mengetahui sejauh mana karya sastra mampu menampilkan realitas sosial dan persoalan yang terjadi di masyarakat. Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono ini melibatkan bagaimana tokoh utamanya berinteraksi dengan masyarakat dalam aspek profesi, budaya, dan agama. Karena baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat. Keduanya berusaha memahami hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Metode penelitian yang saya ambil yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena alamiahnya dengan menekankan pada deskripsi, interpretasi, dan pemahaman mendalam terhadap makna subjektif yang terlibat. Sugiarto 2016. Melalui pendekatan ini, pembaca diharapkan agar mengetahui lebih rinci interaksi sosial yang terjadi pada tokoh utama, mulai dari aspek profesi, budaya, dan agama. Ketiga aspek tersebut sangat berpengaruh dalam interaksi tokoh utama pada novel ini. Hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seringnya interaksi sosial pada tokoh utama dalam aspek profesi, budaya, dan agama. Di sini saya akan menjelaskan dengan rinci interaksi sosial yang terjadi pada tokoh utama. Yang pertama yaitu interaksi sosial tokoh utama pada aspek profesi. Di sini saya akan menceritakan latar belakang profesi dari kedua tokoh utama, yaitu Sarwono dan Pinkan. Di sini Sarwono terlebih dahulu. Sarwono itu berprofesi sebagai dosen di Universitas Indonesia. Dia itu mengambil jurusan antropologi. Yang seringkali ya dosen itu disibukkan dengan penelitiannya.
Di sini bisa kita pahami bahwa Sarwono dengan profesinya sebagai dosen pastinya sering melakukan interaksi sosial, dimulai dengan mahasiswa, rekan dosennya, ataupun orang-orang yang menjadi subjek penelitiannya. Semua itu tidak terluput dari interaksi sosial. Berikut ini merupakan kutipan yang menegaskan interaksi sosial yang terjadi pada Sarwono. Dan begitu merasa agak mendingan, ia atas permintaan sang penguasa prodi antropologi di FISIP UI langsung saja mengontak rekan-rekannya di UGM mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan mendadak terbatas demi menuntaskan penelitian terdahulu yang sudah lama terbengkalai tentang daerah pinggiran. Antara lain justru karena dianggap enteng pelaksanaannya. Sapardi 2015 halaman 1 dan 2. Nah, bisa kita pahami ya bahwa Sarwono ini sebagai dosen, dia sibuk gitu melakukan penelitian yang diperintahkan oleh kaprodinya. Di sini sang penguasa prodi antropologi itu adalah kaprodinya di fakultasnya. Di sini sang kaprodi itu menyuruh gitu Sarwono untuk melakukan penelitian. Nah, Sarwono ini penelitiannya tidak hanya sendiri gitu. Jadi dia mengajak rekan-rekannya yang ada di universitas lain yaitu Universitas Gadjah Mada untuk melakukan pertemuan mendadak dan akan melakukan penelitian bersama. Interaksi sosial yang terjadi pada Sarwono yaitu dengan dosen dan dengan kaprodinya. Selanjutnya yaitu interaksi sosial tokoh utama yang kedua, yaitu Pinkan. Pinkan ini merupakan kekasihnya Sarwono. Pinkan juga merupakan dosen muda di Universitas Indonesia. Dia mengambil program studi Jepang. Karena kecerdasannya, Pinkan ini mampu mendapatkan bantuan biaya belajar di Jepang selama 2 tahun. Hingga dia menerima ijazah dari Ketua Perguruan Tinggi atas nama seluruh sarjana muda terbaik di fakultasnya. Saking pintarnya dia menerima penghargaan gitu sebagai mahasiswa terbaik di fakultasnya. Berikut saya akan berikan kutipan ya mengenai interaksi sosial Pinkan pada aspek profesi. Pinkan juga sangat amat sibuk menyiapkan 20 mahasiswa yang akan ke Indonesia selama beberapa minggu untuk mengikuti berbagai kegiatan sambil mempraktikkan kemampuan berbahasa. Sapardi 2015 halaman 103 dan halaman 104. Jadi interaksi sosial dari Pinkan itu dengan mahasiswa. Dia itu mengajari gitu 20 mahasiswa orang Jepang untuk nantinya dikirimkan ke Indonesia. Di situ di Indonesia itu dia akan melakukan kegiatan gitu bersama 20 mahasiswa itu. Setelah itu kutipan yang kedua. Dalam salah satu selfie, Pinkan lapor, ia dibantu Katsuo Sontoloyo itu membimbing mereka yang mau ikut studi banding. Sapardi 2015 halaman 106. Katsuo ini adalah rekan kerjanya Pinkan. Dia juga salah satu dosen di universitas di Indonesia gitu. Nama Sontoloyo itu bukan nama aslinya Katsuo. Sontoloyo itu adalah bahasa Jawa yang artinya itu kurang baik ya. Jadi ini dialognya itu disampaikan oleh Sarwono. Jadi Sarwono itu mungkin cemburu ya karena Pinkan itu selalu bersama Katsuo. Kan memang rekan kerja jadinya selalu bersama. Jadi Sarwono ini cemburu gitu. Maka dari itu dia menamai Katsuo dengan nama Katsuo Sontoloyo. Seperti itu. Interaksi sosialnya itu Pinkan dengan rekan kerjanya gitu. Dengan Katsuo ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa profesi tokoh utama yaitu Sarwono dan Pinkan melibatkan interaksi sosial. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara bersikap tokoh utama tersebut dalam profesi yang dijalankan masing-masing. Selanjutnya, yang kedua, interaksi sosial tokoh utama pada aspek budaya.
Di sini saya akan menceritakan latar belakang budaya dari kedua tokoh utama, yaitu Sarwono dan Pinkan. Nah, Sarwono ini lelaki keturunan Jawa, jadi dia itu tidak ada campuran sama sekali dari suku lain, jadi dia pure suku Jawa gitu. Setelah itu Pinkan. Kalau Pinkan itu merupakan campuran antara Jawa dan Manado. Ibunya itu dari Jawa dan ayahnya itu dari Manado. Terlihat ya aspek budaya yang ada pada kedua tokoh ini. Meskipun Sarwono dan Pinkan sama-sama mempunyai keturunan Jawa, akan tetapi Pinkan tidak sepenuhnya keturunan Jawa gitu, karena dia didominasi dengan ayahnya, didominasi oleh ayahnya gitu, keturunan Manado. Interaksi sosial yang terjadi dari aspek budaya ini seringkali dialami oleh tokoh utama karena perbedaan budaya itu sendiri. Di sini saya akan kutipkan dialog antara Sarwono dengan kakaknya Pinkan, yaitu Toar, yang sedang membahas tentang budaya. Kami ini Jawa bukan, Manado tidak lagi, kata Toar pada suatu hari kepada Sarwono. Ibu kan Jawa koek, entah dari mana. Bapak orang Tonsea, aku lahir di Makassar, Pinkan di sini, bingung. Jelas. Ya jangan bingung, kalian berdua itu Indonesia Raya. Komentar Sarwono waktu itu. Sapardi 2015 halaman 17 dan halaman 18. Nah, pada dialog di atas terjadi interaksi sosial yang membahas tentang budaya. Di sini kakaknya Pinkan yaitu Toar menceritakan kebingungannya dari keluarganya itu mengenai budaya gitu. Jadi ibunya orang Jawa. Setelah itu ayahnya orang Manado, tapi dia dan Pinkan itu lahirnya berbeda. Pinkan lahirnya di Jakarta, tapi dia lahirnya di Makassar gitu. Dan sekarang keluarga itu bertempat di Jakarta. Tapi respon dari Sarwono ini, dia terlihat santai gitu. Dia juga malah meresponnya dengan lawakan. Meskipun memang terjadi banyak perbedaan budaya gitu di keluarga Pinkan, dia meresponnya, ya gak apa-apa gitu, kita sama-sama Indonesia Raya, kalian itu sama-sama Indonesia Raya gitu. Ini berarti meskipun terdapat perbedaan pada aspek budaya pada novel ini, interaksi sosial tokoh utama dengan tokoh pembantu lain, yaitu kakak Pinkan, Toar, tidak ada perdebatan atau perselisihan. Setelah itu nomor 3. Interaksi sosial tokoh utama pada aspek agama. Nah, Pinkan dan Sarwono itu memiliki agama yang berbeda. Pinkan beragama Kristen dan Sarwono beragama Islam. Di sini saya akan berikan kutipan dari novel mengenai aspek agama yang berhubungan dengan interaksi sosial. Hartini atau Bu Pelenkahu itu apa agamanya sehingga diminta pindah keyakinan? Mungkin di benak ayah Toar semua Jawa beragama Islam. Itu sebabnya Hartini dibujuk untuk pindah keyakinan. Sapardi 2015 halaman 24. Setelah itu kutipan yang kedua. Dan demikianlah ia membayangkan yang ada dalam benak Hartini ketika diminta masuk Kristen waktu itu sama dengan yang ada dalam benaknya. Sapardi 2015 halaman 24. Di sini kita dapat pahami ya bahwa sebelum menikah dengan ayahnya Pinkan, ibu Pinkan ini beragama Islam. Setelah itu diajak oleh ayahnya Pinkan ini untuk berpindah agama. Karena menurut ayahnya Pinkan, semua orang Jawa itu beragama Islam. Jadi dia juga sudah mengetahui gitu bahwa Sarwono ini pasti beragama Islam. Karena memang perspektif dia itu bahwa semua orang Jawa itu beragama Islam. Sehingga mungkin dia diajak oleh ayah Pinkan ini untuk berpindah keyakinan. Meskipun perbedaan agama yang terjadi pada keluarga Pinkan dan keluarga Sarwono, tetapi tidak ada perselisihan yang terjadi gitu. Jadi kedua keluarga ini berkomunikasi dengan baik. Kesimpulan,
Berdasarkan analisis dari novel Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono dengan pendekatan sosiologi sastra, interaksi sosial yang terjadi pada tokoh utama itu dipengaruhi oleh aspek profesi, budaya, dan agama. Pada aspek profesi, interaksi sosial yang terjadi pada tokoh utama membangun relasi yang kuat. Tokoh utama memiliki kepribadian sosial yang baik, saling menghargai, bisa berbaur dengan orang yang baru dikenal, dan membuat hubungan sosialnya lebih luas. Kedua, pada aspek budaya. Perbedaan budaya antara Sarwono yang keturunan Jawa dan Pinkan yang keturunan Manado tidak menjadi penghalang antara mereka berinteraksi sesama atau dengan orang lain. Keberagaman ini menampakkan bahwa perbedaan budaya tidak menjadi penghalang interaksi sosial antar individu. Dan yang terakhir yaitu pada aspek agama. Dalam novel ini menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak menjadi batasan interaksi sosial dari tokoh utama kepada orang lain. Dapat disimpulkan bahwa ketiga aspek tersebut, yaitu profesi, budaya, dan agama, dapat memengaruhi interaksi sosial tokoh utama. Interaksi sosial pada novel ini mencerminkan bahwa profesi, budaya, dan agama merupakan sebuah fondasi untuk terciptanya hubungan sosial yang humanis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.